Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 683 papan khusus. Lin Yu memikirkannya dengan hati-hati dan membenarkan bahwa Jiang Yan tidak pernah menyebut-nyebut saudari Xiaowei ini pada dirinya sendiri. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Jiang Yan menjelaskan, ini stylist yang baru saja saya temui. Penata rambut. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya dengan bingung, orang yang mencukur kepalanya, kan? Jiang Yan. Kamu juga bisa mengerti itu. Jiang Yan menghela nafas tak berdaya, dan tidak bisa menahan nafas. Lin Yu adalah pria lurus baja legendaris yang tidak tahu apa-apa tentang dunia wanita. Cukur saja kepalamu, dan bahkan penata rambutnya. Lin Yu bergumam, dan melihat dari dekat pada jepit rambut jambul di tangannya, dan dengan penasaran berkata, jepit rambut jambul ini juga diberikan kepadamu olehnya. Ya, ada apa? Apakah ada masalah? Jiang Yan hendak pamer ke Lin Yu, tetapi melihat tatapan aneh Lin Yu, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Nah, ada yang salah. Lin Yu mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jiang Yan tiba-tiba menjadi gugup, dan dengan cepat duduk dan bertanya, apa masalahnya? Masalahnya adalah benda ini tidak murah, saudari, bagaimana bisa kamu mengatakan kamu menginginkannya? Lin Yu menatap curiga pada jepit rambut jambul di matanya, tidak melihat sesuatu yang tidak normal, dan meletakkannya kembali di atas meja. Saya pikir apa yang salah? Setelah mendengar ini, Jiang Yan duduk kembali dan tidak bisa membantu tetapi memberikan Lin Yu pandangan kosong, dan melanjutkan, saya tidak sia-sia, saya memiliki 300.000 anggota darinya. Apa? Lin Yu tercengang, dan tidak bisa membantu membuka mulutnya lebar-lebar, dan berkata dengan wajah yang luar biasa, Kamu mencukur kepala kamu dan menagih 300.000. Untuk pria straight biasa seperti Lin Yu, luar biasa bisa menambah toko tukang cukur dengan 300.000 yuan. Anda tahu, dia mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu isi ulang tukang cukur 500 yuan di komunitas di lantai bawah, dan dia pergi ke sana sebulan sekali, dan dia bisa memotongnya selama 2 tahun. Gadis keluarga bayi ini, menagih 300.000 dalam sekali jalan. Bahkan jika kamu memotongnya sampai mati, kamu tidak dapat menyelesaikannya. Jiang Yan memutar matanya dengan marah, dan berkata dengan marah, saya adalah penata gaya terkenal internasional yang menjalankan studio, bukan toko tukang cukur. Ini bukan hanya membuat rambut. Saya masih tidak punya cukup uang, dan ada begitu banyak selebriti. Keduanya langsung menagih 1 atau 2 juta. Lagi pula itu sama. Lin Yu berkata dengan marah sambil membuka kancing bajunya, menagih begitu banyak uang untuk toko tukang cukur adalah tindakan yang hilang. Aku harus membersihkanmu malam ini. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Yu melemparkan gigi dan cakarnya ke Jiang Yan. Apa? Jiang Yan tersenyum dan berteriak sambil mendorong Lin Yu dan mengutuk, kamu pergi mandi, atau aku akan menendangmu. Keesokan paginya, Lin Yu menerima telepon dari Li Qianjue segera setelah dia bangun, mengatakan bahwa dewan direksi yang sangat penting akan dibentuk dalam Li Group, dan Lin Yu juga akan berpartisipasi di dalamnya. Saudara Li, apakah kamu bercanda? Lin Yu tersenyum, kamu biarkan aku duduk dan mendengarkan, aku juga tidak mengerti. Sejujurnya, dia mungkin masih memiliki pemahaman tentang menjalankan perusahaan, tetapi dia tidak dapat memahami beberapa pengetahuan profesional dalam bisnis, jadi dia tidak pernah menghadiri pertemuan semacam ini. Jiarong, kamu bisa sopan, kalau tidak, kamu datang pada siang hari, mari kita makan bersama, saya akan menyampaikan isi dan semangat pertemuan kepada kamu. Li Qianjue di ujung telepon tidak bersikeras, tetapi nadanya sedikit bermartabat.
Dia bisa melihat bahwa hal-hal itu penting, jadi dia harus memanggil Lin Yu. Tidak apa-apa untuk makan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk setuju setelah menutup telepon. Dia langsung pergi ke rumah sakit, bersiap untuk membantu pasien dengan dosini. Meskipun kemampuan dan kecepatan dosini untuk menemui dokter sekarang tidak membutuhkannya untuk duduk di kursi dokter, Lin Yu tahu bahwa ketika institusi medis pengobatan Tiongkok dibangun di masa depan, maka dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk duduk di dokter seperti itu. Mengunjungi dokter di museum. Tapi saat dia baru saja duduk di meja pemeriksaan, Han Bing memanggilnya. Setelah Lin Yu turun dari Gunung Qiandu tadi malam, dia menelepon Han Bing, yang pertama untuk membicarakan hal-hal spesifik yang terjadi tadi malam, dan yang lainnya adalah meminta Han Bing pergi ke gunung untuk menangani 2 anak buah Ling Xiao yang sudah mati. Ngomong-ngomong, lihat apa kita bisa menemukan petunjuk dari mereka. Aku mengirim seseorang untuk melihat gunung itu kemarin. Keruntuhan yang kamu sebutkan masih ada, tapi mayat kedua orang itu sudah hilang. Han Bing berkata dengan serius. Tubuhnya hilang. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, jelas sedikit tidak terduga, dan bertanya dengan ragu, mungkinkah Ling Xiao dan yang lainnya kembali dan membuang mayatnya. Dia sibuk mengirim mawar menuruni gunung tadi malam, dan tidak repot-repot memeriksa tubuh kedua pria berbaju hitam itu, tetapi dia merasa bahwa meskipun dia memeriksanya, dia mungkin tidak menemukan petunjuk yang berharga. Bisa jadi. Han Bing mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, rencana kita benar-benar hancur seperti ini. Jika kita ingin menemukan Ling Xiao lagi, atau bahkan menemukan Li Huo Tao ini, itu mungkin jauh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ling Xiao lebih licik dan licik dari yang dia bayangkan, dan terus membalikkannya. Iya. Lin Yu menghela nafas ringan, menyipitkan mata dan berkata, tetapi hanya dapat dikatakan bahwa menemukan mereka sedikit lebih sulit, dan itu tidak jauh. Bagaimanapun, Tao Li Huo masih mengejar umur panjang. Apakah kamu punya ide? Ketika Han Bing mendengar perkataan Lin Yu, hatinya kaget. Mengetahui bahwa Lin Yu pasti telah merencanakan sesuatu, dia bertanya dengan tergesa-gesa. Aku belum bisa memberitahumu ini. Lin Yu dan Han Bing sengaja menjual sebuah hubungan, meskipun sekarang dia memiliki rencana umum, dia masih membutuhkan beberapa perbaikan. Yah, aku juga tahu bahwa kamu bukan lagi anggota Departemen Intelijen Militer, dan kamu pasti akan khawatir saat berbicara denganku. Han Bing menghela nafas pelan. Memikirkan hal ini, dia masih panik, dan berkata kepada Lin Yu, tapi jika kamu butuh bantuan, kamu harus memberitahuku. Jangan lakukan semuanya sendirian. Mungkin kamu tidak bisa mempercayainya. Departemen Intelijen Militer, tapi aku berjanji padamu, Han Bing, aku pasti pantas dipercaya. Han Bing tahu bahwa Lin Yu adalah tipe pria yang suka membawa segala sesuatu di pundaknya, jadi dia sedikit khawatir dan bertanya padanya. Jangan khawatir. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan menelepon Anda kemarin. Saya pasti akan berbicara jika saya membutuhkannya. Lin Yu tersenyum penuh arti setelah menutup telepon. Dia menatap pintu sebentar, tiba-tiba memikirkan sesuatu, buru-buru mengeluarkan pena dan selembar kertas dari meja, dan buru-buru menggambar di atas kertas. Untuk waktu yang lama, dia mengangguk puas di akhir, dan senyuman yang berarti muncul di sudut mulutnya. Menjelang tengah hari, Lin Yu pergi ke gedung perkantoran proyek teknik biologi Li Group sesuai dengan apa yang dia katakan sebelumnya kepada Li Qianjuan. Li Qianjue akan membawa Lin Yu keluar untuk makan, tetapi Lin Yu menyarankan agar itu dimakan di kantin perusahaan. Perusahaan telah dibangun selama beberapa bulan, dan dia tidak pernah makan di sini. Li Qianjue tidak menolak, dan membawa Lin Yu dan Li Qianying ke kafetaria untuk meminta kamar pribadi. Sebagai kantin perusahaan di bawah keluarga terbesar di Beijing,
Dekorasi dan tata letaknya juga kelas 1, dan standarnya hampir sebanding dengan hotel. Tidak jauh berbeda dengan pergi ke hotel. Lin Yu melihat lingkungan ketika dia memasuki kafetaria dan merasa sangat puas. Selain lingkungan, hidangannya juga sangat enak. Terlihat bahwa Li Qianjue sangat mementingkan staf. Setelah mereka bertiga memesan hidangan, Li Qianxuan langsung berkata, "Jiarong, menurut ide yang Anda katakan beberapa hari yang lalu, saya mencapai kesepakatan dengan Chu Yunxi dan membagi seluruh proyek rekayasa biologi menjadi 2 bagian." Nah, apa yang dikatakan Chu Yunxi? Lin Yu mengangguk. Apa yang bisa dia katakan? Anak itu sangat bahagia. Li Qianhui berkata dengan wajah tenang, "Sekarang dia tidak perlu terikat olehku, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tapi konsekuensi dari melakukan apapun yang dia inginkan, kita tidak harus menanggungnya." Lin Yu berkata sambil tersenyum, "Dalam waktu singkat, grup Li telah mengalami kerugian besar, tetapi dalam jangka panjang, itu sangat bermanfaat bagi grup Li. Tapi anak ini menjadi semakin panik setelah bekerja sama dengan dokter misterius itu." Li Qianhui berkata dengan suara yang dalam, "Dari apa yang dia katakan, saya dapat melihat bahwa anak ini memiliki ambisi yang besar. Dia tidak hanya ingin membuat proyek bioteknologi ini lebih kuat dan lebih besar, dia juga ingin mengambil inisiatif dari kami, dan bahkan ingin menempati posisi terdepan di seluruh industri medis China." Lin Yu tersenyum dan mengangguk, matanya berkedip, dan berkata dengan ringan, "Ini mungkin bukan ambisi Chu Yunxi, tetapi ambisi dokter misterius. Silakan dan impikan musim semi dan musim gugur mereka. Ada seseorang di keluarga Chu yang menekan, dan kamu menekan para dokter misterius, aku tidak percaya mereka bisa melompat." Li Qianhui mendengus dengan sangat menghina, lalu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru menoleh ke Lin Yu dan berkata, "Ya, Jiarong, guru kedua dari keluarga He telah kembali, tahukah kamu? Tuan kedua dia keluarga. Dia Zizen." Lin Yu tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan wajahnya tercengang, dia tidak mendengar apa-apa tentang itu. "Ya, saya telah kembali selama beberapa hari." Li Qianxuan tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut, dia tidak. "Bukankah dia mencarimu?" "Tidak." Lin Yu menggelengkan kepalanya, merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Ketika He pergi terakhir kali, dia berkata bahwa dia akan kembali untuk menemukan dirinya untuk melakukan tes paternitas. Kenapa dia kembali? Tidak ada gerakan, bahkan Jinqi. Dia tidak mengungkapkannya pada dirinya sendiri, dia sangat bingung. "Kakak, seperti situasi ini, He masih punya waktu dan berpikir untuk menemukan Tuan He." Li Qianying tidak bisa membantu tetapi menyela. Li Qianhui mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata, Ya, He dalam situasi khusus sekarang, dan saya benar-benar tidak punya waktu untuk datang kepada Anda. Situasinya istimewa. Apa yang terjadi?" Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga. Li Qianhui menghela nafas panjang dan berkata, "Saya meminta Anda untuk datang di pagi hari, tetapi Anda tidak bisa datang. Sebenarnya, Dewan Direksi yang kami buka pagi ini ada hubungannya dengan He. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.